Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Joy Boy merupakan salah satu karakter yang misterius di dunia One Piece. Meskipun namanya sudah disebutkan beberapa kali, namun wujud bahkan siluetnya saja belum pernah diperlihatkan sampai saat ini. Sosok Joy Boy sendiri merupakan karakter sentral saat timeline 800 tahun yang lalu, atau saat abad kekosongan ketika The Great Kingdom berhasil dihancurkan oleh pemerintah dunia. Namun saat ini Joy Boy telah kembali. Hal ini dikonfirmasi oleh Zunisha pada One Piece Chapter 1043. Saat Luffy dikalahkan oleh Kaido, Zunisha berkata jika dia dapat mendengar suara Drum of Liberation, yang menandakan jika Joy Boy benar-benar telah kembali. Ternyata suara Drum of Liberation tersebut berasal dari suara denyut jantung milik Luffy, di mana pada One Piece Chapter 1044, Luffy berhasil membangkitkan kekuatan buah iblisnya, yang ternyata adalah buah iblis Mythical Zoan tipe Hito-Hitonomi model Sun God Nika, di mana perubahan wujudnya tersebut Luffy menamakan sebagai Gear 5. Kembalinya sosok Joy Boy tak terlepas dari kata-kata mutiara yang dikutip dari sosok Goldie Roger, di mana pada One Piece Chapter 100 sang narator berkata, di dunia ini ada hal yang tak bisa dicegah, tekad yang diwariskan, impian manusia dan takdir waktu. Selama mereka masih mencari kebebasan untuk jawaban mereka, itu semua tak akan bisa dicegah. Joy Boy masih memiliki janji pada ras manusia ikan untuk membawa mereka naik ke daratan. Kemudian Joy Boy juga meninggalkan sesuatu yang berharga di Pulau Laftel, di mana tekad dan impian Joy Boy belum terwujud, sehingga tekad itu akan diwariskan dan suatu saat pasti akan ada yang bisa mewujudkannya. Lalu takdir waktu saat ini sudah berkata, di mana Luffy lah yang memang ditakdirkan untuk mewarisi tekad dari Joy Boy. Pasti pada saat 800 tahun yang lalu Joy Boy juga memiliki nakama, di mana salah satunya telah dikonfirmasi pada One Piece Chapter 1040, jika Zunisha ternyata adalah salah satu nakama dari Joy Boy. Di mana jika kalian sadari terdapat beberapa nakama dari Joy Boy selain Zunisha yang secara tidak langsung telah diperlihatkan oleh Oda Sensei. Siapakah saja mereka? Mimin akan jabarkan pada nakama Opler sekalian. Pertama adalah Zunisha. Seperti yang Mimin sudah jabarkan sebelumnya, jika Zunisha sudah dikonfirmasi sebagai nakama dari Joy Boy. Namun saat 800 tahun yang lalu dia melakukan sebuah kejahatan, sehingga dia dihukum untuk terus mengitari lautan New World hingga saat ini, dengan membawa Pulau Zu, tempat tinggal para Ming, di atas punggungnya. Sebelum kita masuk ke dalam list selanjutnya, apakah kalian sadar jika foto-foto yang dibawa oleh Im Sama secara tidak langsung menggambarkan beberapa sosok yang mewarisi tekad dari abad kekosongan? Luffy merepresentasikan Joy Boy, lalu Im Sama juga merusak foto milik Teach, Shirahoshi, serta dia memegang foto dari Vivi, di mana scene tersebut juga menjadi hal yang patut untuk dijadikan sebuah referensi dalam video kali ini. Kedua adalah Poseidon. Saat di Pulau Manusia Ikan, Robin membaca sebuah poneglyph yang berisikan sebuah permintaan maaf Joy Boy pada Poseidon, karena dia telah gagal menepati janji untuk membawa ras manusia ikan naik ke daratan. Sudah dapat dipastikan jika 800 tahun yang lalu sosok duyung bernama Poseidon merupakan nakama dari Joy Boy. Saat ini tekad dan impian dari Poseidon telah diwariskan pada sosok Shirahoshi, di mana ternyata Shirahoshi adalah titisan dari senjata kuno yang dapat mengendalikan para monster laut. Ketiga adalah Nefertari Lily. Foto Vivi yang dibawa oleh Im Sama sebenarnya secara tak langsung sudah mengkonfirmasi jika dia adalah titisan dari Nefertari Lily. Meskipun Lily adalah salah satu pemimpin dari 20 kerajaan yang menghancurkan The Great Kingdom, namun Lily memutuskan untuk tidak menjadi bagian dari Tenryubito. Lily sepertinya memilih untuk menebus kesalahannya pada Joy Boy dengan membiarkan kerajaan Alabasta menyimpan poneglyph yang berisikan lokasi senjata kuno Pluton tersimpan. Selain itu, Lily juga menitipkan sebuah surat yang berisikan tentang inisial D, di mana surat tersebut diwariskan secara turun-temurun pada pemimpin dari kerajaan Alabasta di setiap generasi. Sehingga hal tersebut sudah cukup membuktikan jika Nefertari Lily dulunya adalah nakama dari Joy Boy. List selanjutnya akan ada beberapa nama dari para samurai Wano Kuni. Keempat, Shogun Wano saat abad kekosongan. Negeri Wano Kuni memutuskan untuk menjadi negeri yang terisolasi setelah hancurnya The Great Kingdom. Selain itu, negeri Wano juga menjadi tempat disegelnya senjata kuno Pluton. Ditambah lagi, klan Kozuki jugalah yang membuat batu poneglyph
dan menyebarkannya ke seluruh pelosok dunia. Pada One Piece Chapter 968, setelah berhasil ke Pulau Laftel, Kozuki Oden memutuskan kembali ke Wano Kuni dengan tujuan untuk membuka perbatasan negeri Wano demi menyambut kembalinya Joy Boy. Ternyata membuka perbatasan negeri Wano harus dibantu oleh Sunisa, dan hanya Kozuki Momonosuke saja yang saat ini bisa berkomunikasi dua arah dengan gajah tersebut. Sehingga Momonosuke merupakan titisan dari Shogun Wano saat 800 tahun yang lalu, di mana dia akan membantu Joy Boy saat ini, yaitu Luffy, untuk mencapai impiannya. Kelima, Amatsuki Toki. Toki sudah dikonfirmasi berasal dari abad kekosongan, dan berkat kekuatan buah iblis Toki Tokinomi miliknya, dia mampu melompati waktu ke masa depan, hingga akhirnya bertemu dengan Kozuki Oden. Di mana pada One Piece Chapter 973 terungkap jika tujuan selama ini Toki melompati waktu adalah untuk bertemu dengan Joy Boy yang telah diramalkan akan muncul kembali. Sehingga sudah dapat dipastikan jika Toki dahulu mengenal Joy Boy, dan kemungkinan besar dia juga salah satu dari nakama Joy Boy. Keenam, Shimotsuki Ryuma. Ryuma adalah seorang samurai legenda dari Wano Kuni. Bahkan dia mendapatkan julukan sebagai Dewa Pedang, dan pada zamannya dia berhasil memenggal kepala seekor naga. Selain itu dikatakan jika Ryuma juga menghabisi para antek-antek pemerintah dunia yang mencoba untuk menginvasi negeri Wano. Joy Boy memiliki hubungan dekat dengan Wano Kuni, sehingga tak menutup kemungkinan jika Shimotsuki Ryuma juga adalah salah satu dari nakama Joy Boy. Saat ini yang menjadi titisan sang Dewa Pedang Ryuma adalah Roronoa Zoro. Dia memang sudah berjanji untuk menjadikan Luffy sebagai Raja Bajak Laut, di mana Luffy merupakan titisan dari Joy Boy. Ketujuh, Moon Princess. Jika kalian tidak ingat, Moon Princess adalah lagu yang sering dimainkan oleh Hiyori dengan samisennya. Apakah nama Moon Princess hanya sekedar judul lagu saja? Kalian harus ingat jika klan Kozuki berkerabat dekat dengan suku Mings, dan suku Mings sangat berkaitan erat dengan bulan. Sepertinya Moon Princess adalah pemimpin dari suku Mings ketika 800 tahun yang lalu, karena Zunisa diminta untuk membawa suku Mings bersamanya, sehingga Joy Boy pasti mengenal sosok Moon Princess ini. Entah kebetulan atau sudah direncanakan oleh Oda, saat ini pemimpin dari suku Mings adalah Carrot. Apakah mungkin Carrot adalah titisan dari sosok Moon Princess? Apalagi Carrot sudah sangat dekat dengan Luffy yang merupakan suksesor dari Joy Boy. Kedelapan, Im Sama. Pasti kalian terkejut mengapa Im Sama ada di daftar nakama dari Joy Boy, dan dia adalah sosok pengkhianat di antara para nakama Joy Boy yang lain. Konsep pengkhianatan sudah tak asing lagi di dunia One Piece. Kita sudah ketahui jika ada si pelukis sesat Kanjuro, kemudian ada Stacy, dan juga ada Vegapunk Yok. Bahkan dalam kru topi jerami juga sempat ada drama pengkhianatan, meskipun pada akhirnya mereka kembali bersama. Sepertinya Im Sama memiliki keterkaitan atas kejahatan yang dilakukan oleh Zunisa, karena jika kalian lihat mata yang dimiliki oleh Zunisa sama dengan mata milik Im Sama. Selain itu, Im Sama jugalah yang menghasut 20 kerajaan untuk menghancurkan kerajaan kuno, dan dia mengambil kesempatan emas ini untuk menjadi Raja Dunia. Karena seluruh aliansi kerajaan tersebut sudah berjanji jika mereka tak akan menduduki singgasana kosong sebagai bentuk agar tak muncul The Great Kingdom yang selanjutnya. Itulah yang menjadi alasan mengapa Im Sama mengenal Nefertari Lily. 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik. Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di videonya.
Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya, Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gasken! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nah. Yos nakama, itulah video teori mengenai para nakama dari Joy Boy. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!